Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abrazana fi akhir zaman wa ja'alana min ummati nabiy akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil kaunain wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nuril ladhi wa sirri sari fi jamil asma'i was sifat. Allahumma shalli ala sayyidina Ahmad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المهدي وعلى آله. Pak Kiai Muhammad Saleh Qasim mata Allah fi hayati yasallallahu fi kulli amri warfa Allah bil Quran darajat. Begitu juga pengurus masjid, takmir masjid, urus masjid tidak mudah, karena kalau urus masjid itu butuh lapangan jiwa. Maka kalau pengurus masjid jadi wali Allah, syaratnya cuma satu, salamat saudara. Tidak ada goresan di kolbu. Dan saya yakin kalau sudah berakidah Ahlussunnah, bertasawuf, itu gores-gores di kolbunya gampang diurusnya. Amin. Bapak Ibu jemaah yang memuliakan Allah, saya ini belum pantas dipanggil kiai, masih muda kata orang. Tapi nama saya Hashim. Hashim kan jinnya Rasul, jadi tua. Akhirnya guru saya memberi saya gelar Buya itu di Sumatera Barat. Lalu ada seorang habib di Jakarta memberikan gelar Abuya. Sejak saat itu tiba-tiba orang manggil saya Abuya aja, padahal gak pantas juga, karena Abuya itu orang yang sudah sepuh senior. Tapi barangkali karena ini lakop diberikan guru, kita taslim, kita terima saja, taslim, tidak usah nolak, karena tidak ada sesuatu pergerakan di alam semesta kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami diizinkan Allah berguru kepada ulama ahli sunnah Nahdiyah, karena ini sudah dikasih nisbah Nahdiyah. Nah, ada juga yang ngaku ahli sunnah, tapi dia salafiyah juga, tapi bukan salafiyah Nahdiyah. Akhirnya betul istilah begini, nisbat begini boleh. Cuma kalau di luar negeri orang nggak paham. Ya, di dalam negeri aja kita pakai istilah Ahlus Sunnah Nahdiyah. Syekhi wa Maulai Ali Mustafa Yaqub, beliau ini sempat dituduh Wahabi oleh beberapa orang. Saya nggak tahu orang ini iri atau nggak tahu. Padahal beliau 9 tahun jadi murid mantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Bahyai Idris Kamali. Begitu juga pemegang sanad Sahih Muslim Syekh Syamsuri Balawi. Sanad Sahih Muslim kita dari sana. Jadi saya termasuk sanadnya nazil, kalau pakai kan masih ada. Iya. Ini nggak pantas disebut kiai. Jadi jarak saya dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih ada 2 orang. Barangkali pakai udah ketemu murid-muridnya beliau yang sudah sepuh-sepuh, ya. Masih sempat ketemu. Atau kita sama tabaqat. Dalam ilmu hadis itu penting. Orang yang ketemu guru tua, guru muda itu penting sekali, karena berkaitan dengan adab. Dan saya melihat itu terjadi di
menerapkan ilmu ini adabnya di pesantren Jawa. Bahkan kami di Sumatera sudah beda pesantren, itu persaingannya sudah Masya Allah. Kadang-kadang lupa adab bahwa kita ini pesantren adalah murid dari pendiri pesantren yang di sana. Harus ta'zim kepada yang di situ. Yang ada malah kita mengkritisinya, ngata-ngatain yang di belakang dan segala macam. Tapi itu tradisi kami, nggak bisa juga dipaksa, tidak bisa dijauhikan juga. Ya. Beliau rahmatullah ketika dituduh, beliau mengeluarkan buku Titik Temu Wahabi NU. Tapi beliau kemudian tambah Islam. Alhamdulillah, beliau kemudian mengeluarkan buku lagi, judulnya Cara Benar Memahami Sunnah. Nanti silakan cek di situ. Akidah beliau dalam sifat Allah itu Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah itu terbagi dua manhajnya. Manhaj yang menyerahkan makna kepada Allah dengan manhaj yang mentakwil. Nah, beliau memilih yang menyerahkan makna, disebut tafwid. Dan itu beliau lakukan setelah ketemu guru saya, Syekh Muhammad Hasan itu. Ya. Di situ saya mengetahui beliau ini seorang ahlu sunnah Asy'ariyah murni. Ya. Jadi tidak benar orang menuduh guru kami seorang Wahabi. Ya. Ini harus diluruskan. Dan beliau langsung ngomong kepada saya, Pak Razi, saya ingin mengganti kitab kita dengan Salusiyah, Syarah Usuqiyah atau Al-Bajuri dan lain-lain. Beliau pernah berkalam seperti itu. Tapi tawafatul manah, ya, ternyata takdir berkata lain, beliau wafat sebelum mengganti kitab. Ada satu karamah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karamah ilmiah, ruhiyah. Orang kan bayangkan karamah itu terbang, itu biasa. Karamah itu berasal dari kata karam, kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah? Ulama Al-Azhar baru buat muktamar 2016 merumuskan manhaj Ahlus Sunnah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebelum kemerdekaan sudah merumuskannya dan kalamnya sama. Dalam risalah Ahlus Sunnah yang beliau tulis dan kemudian disalin ulang oleh Gus Aisyah Allah yarham, itu tertulis Ahlus Sunnah itu siapa? Apa kata beliau? Pertama, beraqidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan Imam Asy'ari dan Maturidi, yang kita sebut Asy'ariyah Maturidiyah. Apa penciriannya? Belajar pakai sifat 20. Gimana? Katanya? Iya. Masih? Ya? Tambah kopi. Bapak Ibu masih? Atau udah ganti? Iya. Atau udah enggak? Terus yang kedua, bermazhab salah satu dari mazhab yang 4. Mazhab yang 4, nah, hafal ya. Nah, kita mazhabnya apa? Syafi'i. Dan yang ketiga, bertasawuf dengan tasawuf Imam Ghazali atau Syadili atau sejenisnya. Maksudnya yang sekarang disebut tasawuf tariqat mu'tabarah. Ya, istilah mu'tabarah itu Arabiah Indonesia. Dalam bahasa Arab istilah itu tidak ada. Dalam bahasa Arab at-tariqah as-sahihah, begitu. Tapi dalam istilah kita kemudian diambil istilah mu'tabarah, ya. Mu'tabar yang dianggap. Karena tariqah pasangannya sahihah, bukan mu'tabarah. Tapi karena ini sudah menjadi kosakata, dan itu sahih lughatan, lakinnahu ghairu muafiq fi ba'dil ahyan. Tapi tidak masalah. Jadi kalau kita pergi ke Mesir misalnya,
Mereka nyebutnya at-tariqah as-sahihah. Dan ke Sudan at-tariqah as-sahihah. Kita ke ujung negeri di Bahrain itu at-tariqah as-sahihah. Itu bahasanya. Kalau kita buka karya beliau, ternyata di situ terlihat tariqah beliau cenderung kepada banyak tariqah, tapi yang akrab ila syadziliyah. Ya, akrab ila syadziliyah. Beberapa kadang-kadang akrabu ilal qadiriyah. Tapi sepertinya beliau tidak membuka halaqah tasawuf. Ya, sama seperti sahabatnya di Sumatera, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, cuma 3 tahun mimpin suluk tarekat Naqsybandi, habis itu beliau tutup. Beliau fokus takhasus mengajarkan fikih. Itu satu angkatan, ya, sama-sama berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Jadi mereka ini mursyid sebenarnya. 2016. Jadi udah hampir seabad. Ulama Mesir baru buat muktamar Ahlus Sunnah sedunia, merumuskan manhum Ahlus Sunnah secara global dan lafaznya sama. Gitu. Apa kata mereka? Ahlus Sunnah itu 3, Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab yang 4, atau bertasawuf. Maka aneh jika ada kiai, bunyai, santri nggak bertasawuf. Saya dengar kalau ada kiai bilang jangan tasawuf gila. Berarti dia nggak paham tasawuf itu apa. Ternyata tasawuf yang dia maksud ilmu kebatinan, ilmu wifid. Wifid bukan far'un min at-tasawuf. Ya, wifid itu ilmu mustaqil. Raja-raja, ya, ada beberapa yang pakar misalnya. Antum kan ada jin di belakangnya. Jangan main-main untuk hal-hal begini, jangan main-main. Wifid itu kalau nggak turun dari wali setan. Karena wifid ini ilmunya ilmu huruf. Iya. Huruf itu sirnya ada pada alif lam, huruf ba. Maka pembukaan surah Al-Baqarah alif lam mim, udah rahasia semua. Bukan hanya Allah yang mengetahui maknanya, ya. Itu kehati-hatian untuk orang awam. Kalau rasikhuna fil ilm, mereka bisa jelaskan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Jangan main-main, itu bukan ilmu tasawuf. Jadi tolong para asatizah luruskan konsep kita tentang tasawuf. Ya, tasawuf itu dimulai dengan tazkiyatun nafs, kemudian at-tahalli bil mahamid, dibersihkan dulu, lalu diisi, baru Allah kemudian memberikan al-ilham al-laduni yang disebut tajalli. Kemudian dirumuskan tahalli tajalli. Itu sudah cukup. Itu yang disebut tasawuf. Maka tasawuf tempelnya mesti berthariqah. Kalau ada ahli wirid ngasih ijazah tidak lewat jalur thariqah, di luar tasawuf. Itu yang dimaksud Hadratus Syekh bertasawuf dengan tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu atau Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu. Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu mengatakan, "Man 'amila 'amala al-akhirah li ghardin min aghrad ad-dunya, fa huwa abghadul 'ibad ila Allah." Siapa yang punya amalnya itu karena urusan duniawi, wirid supaya kaya. Lihat Fortuner lewat, sholawat biar dapat Fortuner. Di Jero lewat, sholawat biar dapat Pak Jero. Yang bagus itu namanya Alfal. Itu nama keren sekali. Kayak salah. Cuma kita belum sanggup belinya.
Itu dibaca Qul huwallahu ahad, tambah mirip ya far. Jadi dia meminta kepada Allah bukan karena Allah layak untuk dimintai, tapi karena dia pengen sesuatu. Jika sesuatu itu tidak dia butuhkan, dia tidak datang kepada Allah, maka Allah akan murka kepada ini hamba. Jika dia diberi, itu bukanlah nikmat tapi istidraj. Kullama zada al-'ata zada istidraj. Ya? Al-istidraj nambah. Apa arti istidraj? Zahirnya pemberian, batinnya niqmah. Zahiruha ni'mah, batinuha niqmah. Ya? Zahirnya nikmat, tapi batinnya tidak. Batinnya itu adalah celaka. Apa indikator alamatnya? Kullama zada al-'ata zada al-'isyan, zadat al-ghaflah. Setiap bertambah pemberian, bertambah durhaka, bertambah sombong, bertambah belagu. Jadi tolong para kiai, bukan saya pengen mengajarkan, cuma tazkirul ghafil, ya, mengingatkan orang yang memang sudah mengerti, tapi dari kecil sudah dicokokin orang, sufi itu gila, sufi itu majdub. Bukan. Gila majdub itu bab yang berbeda. Dan kita ini dituduh Pak Kiai, kita meyakini orang gila itu wajib. Memang ada kaidah begitu. Ternyata mereka memaksakan pendapatnya bahwa ada salah satu habib di Jakarta, mereka tuduh gila. Iya. Kita nggak pernah bilang habib itu gila. Bagi kita itu wali. Karena beliau itu kalau sudah ngomong ma'rifatullah, kita mabuk sudah. Gak mungkin ada orang gila ngomong ma'rifat. Gak ada. Nah ini serak. Maka kemana-mana bawa sirih. Ya. Tapi hari ini lupa. Batuk, jadi masuk angin dikit, batuk. Batuk, masuk angin. Tiba-tiba jam 3 habis ta'lim, beliau datang nganterin. Saya nggak kenal beliau, nggak pernah ketemu beliau. Datang nganterin diri. Kata orang saya ini dokter, kata orang LCMA lulusan Ciputat. Tapi diobati oleh seorang yang menurut mereka gila. Kira-kira gila siapa? Ya? Jadi mereka tidak mengerti metodologi ilmu kewalian, lalu menuduh orang yang tidak mengerti dengan gila. Ya, ya sudah. Wa'arid 'anil jahilin. Kita berpaling dari mereka. Nah ini yang paling konsep. Kenapa kemudian saya lebih tertarik membicarakan di bagian ini sebelum berbicara akidah? Ya? Karena banyak sampai sekarang kiai-kiai membayangkan tasawuf itu nulis-nulis wifi, nulis-nulis raja. Thariqat ama ilmu kebatinan, ilmu hikmah. Saya nyebutnya hikmah sufliyah. Kalau thariqat itu hikmah ulwiyah. Sama-sama baca Hizb Nasr. Yang ini taqarruban ila Allah, yang ini jalban ila rizq. Ya, tazlilan lil khadam. Ya. Biar dapat khadam. Antum kira enak dapat khadam. Ya. Gawat itu kalau udah punya khadam. Khadam itu kan jin, dan jinnya spesial. Dia mirip malaikat tapi bukan malaikat. Ketika jin-jin mati, dia belum tentu mati. Maka dia turun ke nasab kita. Susah nanti nasab kita. Maka banyak anak muda sekarang pada kebingungan. Saya nggak pernah belajar apa-apa kok kesurupan. Nah, itu karena itu dosa masa lalu itu. Nah, ini harus mulai dibersihkan. Itu bukan tasawuf. Tasawuf itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Inilah yang dirumuskan Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali Qaddasallahu sirrahu. Ya. Maka beliau jika ingin memahami tasawuf Al-Ghazali mulai dari Al-Ihya
jilid 3 bab muhlikat, ajaibul qalb, tentang keajaiban qalb. Sudah ada terjemahannya mulai dari bab 21, keajaiban qalb. Ternyata beliau mengerti ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran, sebelum orang diobat, penyebabnya dicari tahu dulu, sembuhkan dulu, hilangkan dulu penyebabnya, baru dikasih obatnya. Kenapa ada orang masuk thariqat jadi begini? Dia pernah belajar ilmu-ilmu aneh-aneh, belum dibuang, dicampur dengan ilmu thariqat yang murni. Ini patah jadinya. Mau? Ya. Jadi sebenarnya dia sudah gila waktu belajar kebatinan. Orang nggak nyadar, dibawa ke thariqat, ditalkin sama kiai-kiai yang nggak ngerti, nggak kasaf, nggak kamil, mukamil, ditalkinlah sembarangan, diobrol itu nama Allah. Ya nama Allah itu bekerja membersihkan. Salah satu proses pembersihannya dia menjadi oleh. Maka nisf majnun, nisf aqil. Itu sebabnya ya, di mana-mana karena saya dari kecil sudah berthariqat. Sebelum saya belajar sifat 20, saya berthariqat dulu bagi aneh. Iya. Jadi belum ngerti sifat 20 langsung ditalkin sama guru. Bahkan belum ditalkin kita ikut majelis zikirnya sudah asik di situ. Jadi Allah perjalankan saya kepada rasa dulu, baru dikasih nama. Jadi kita makan dulu nih. Iya. Misalnya anggap ini durian. Anggap ya. Ini bukan nyuruh beli durian nih Pak, bukan. Saya coba duriannya. Tapi saya nggak tahu nih durian mana. Terus Pak Kiai bilang, itu durian. Apa nama kampung itu? Sidoarjo. Sidoarjo. Ini durian asli Sidoarjowi. Oh gitu. Tapi udah coba, udah habis. Jadi besok-besok kalau saya nyobain rasa durian, kalau yang Sidoarjo saya langsung tahu. Nah, ada orang diajarin nama dulu. Ini durian namanya durian montong, ini durian. Wah, diajarin nama dulu, tapi nggak ngicip. Udah sejam muter. Nah, inilah semua durian, kawan-kawan. Terus rasanya gimana? Oh tunggu dulu. Nanti kalau kamu makan durian, kamu nanti muntah. Kalau kamu makan durian nanti bau. Akhirnya takut, nggak pernah nyoba isi durian. Nah, karena kata orang, kan coba aja langsung. Ya? Coba aja langsung. Namanya syaitan tidak mau orang merasakan lazahnya bermakrifat. Maka dibisikkan kepada wali-walinya, jangan berjalan thariqat, ntar kamu gila, berhasil. Kasih contoh tuh, no, gila no, anak kiai no, majnun sekarang balik-balik. Enggak, itu nggak benar kan? Majzub itu cuma terjadi pada wali, bukan pada orang majnun. Ya? Jadi wali itu ada 3. Wali sufi. Nah itu lewat thariqat. Ada kurikulumnya. Awalnya ditalqin, lalu riyadhah, mujahadah, maqam-maqamat, ahwal, zikir A, zikir B, terus sampai kepada zikir Quran. Ternyata kita tak Quran. Jadi semua thariqat ujungnya mesti Quran. Karena Quran adalah awal perintah berzikir. Terus itu kalau thariqah sufi, wali yang diangkat jalur formal. Jarang wali jalur yang lain, jarang. Yang kedua wali majzub. Kata orang Jawa, majduh. Wali kejedot kali ya. Majzub dari kata jazbah. Juzibah. Dia ketarik. Jazabathul mahabbatu al-ilahiyah. Jazabathul mahabbatul ilahiyah. Faghalabat hadhihi al-mahabbatu ala aqli. Fadhanna al-awam annahu ghayra aqil. Bal huwa aqmalun nas aqlan. Ya, ada bisa terjemahkan? Jadi wali majzub itu, majzub artinya ditarik. Apa yang
menarik dia? Rasa cinta. Yang membuat kita hadir di majelis-majelis ilmu adalah cinta kepada ilmu dan orang berilmu. Benar? Ya. Jika getaran magnet ilmunya tidak kuat dan di kolbu kita tidak ada magnet itu juga, maka tidak ada tarikannya. Walaupun dia tetangga masjid, walaupun dia tetangga pesantren, kalau di kolbunya tidak ada nurul ilm, dia tidak tertarik. Sedangkan ini bukan nurul ilm, nur yang ada di kolbunya nurul mahabbah. Cahaya cinta menarik dia. Akhirnya ketutuplah akalnya karena gelombang-gelombang cinta. Coba lihat orang jatuh cinta, dia nanti mojok, padahal biasanya dia malu mojok. Dia jalan berdua digandeng-gandeng, padahal biasanya malu gandeng orang. Karena sudah ketutup oleh cahaya, dia berakal tapi dia sedang asik. Mereka boleh juga disebut dengan wali sakran, wali yang sukara, wali yang mabuk. Kalau dalam mabuk fisik tidak berlaku hukum fikih, apalagi wali yang terkena mabuk rohani, maka hukum fikih lebih-lebih tidak berlaku. Orang awam gila, dia lagi mabuk. Jadi Asy-Syaikh Al-Habib, Syekhan dan sejenisnya itu adalah wali-wali yang sedang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kawan saya, sahabat saya, Om Dik doang, tahu ya? Itu saksi, datang ke rumahnya, beliau buang air kecil, nggak ada bau sama sekali. Ini kita yang ngajar-ngajar kitab ini bau jengkol. Beliau enggak, malah kelihatan jorok sama orang, tapi nggak pernah bau. Gimana? Ya, orang melihatnya kayak gila kan? Masya Allah. Jadi yang bilang dia gila itu al-jahil. Artinya pura-pura nggak tahu. Bodoh. Orang bodoh yang nggak usah dihilangkan. Wa arid anil jahil. Ini kejawaban Anda. Ibu mikirin orang-orang yang gila. Ada wali yang ketiga, wali malamatiyah. Malamatiyah dari kata lama yalumu lauman. Ya, lama yulawi, terus fa'ala ulamatiyah. Wali, tapi belakangan berubah istilahnya jadi bukan mulamiyah atau mulamat, jadi malamatiyah. Ya. Apa yang disebut wali malamatiyah? Kalau di zaman ini Syekh Abdul Qadir Jilani, dia punya satu murid kutub, pangkat di kutub. Ya. Qutaib Al-Ban, guru daripada Sultan Muzaffar yang pertama kali menghidupkan maulid Nabi di kalangan Ahlus Sunnah, dan guru juga dari Salahuddin Al-Ayyubi yang memenangkan perang salib dengan cara damai. Gurunya Qutaib Al-Ban. Qutaib Al-Ban ini wali malamatiyah. Orang sholat di masjid, imam masjid masuk masjid, dia sengaja buang air kecil di depan masjid, ke arah yang lain, bukan ke arah kiblat. Berdiri lagi, habis itu nggak istinja, sengaja pas imam lewat. Dari tadi dia nungguin imam lewat, karena imamnya habis hafal matan kitab Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Al-Muhadzab. Ya, ya, Al-Muhadzab yang disyarah kemudian oleh Maulana Imam An-Nawawi. Ketika dia melihat, katanya wah, kok kencing berdiri, nggak istinja lagi, kita sholat dia malah teriak-teriak. Masuk masjid, selesai sholat, dia nggak zikir, langsung berdiri. Assalamualaikum, langsung berdiri, terobos jamaah, langsung dia sidang itu Qutaib Al-Ban. Wali gila. Emang begini wali? Dia bukan.
faqad tazandaqta, engkau telah zindik. Nah, jadi tuduhan zindik untuk para sufi dari dulu. Jadi jangan heran kalau guru kita, masyayikh kita dituduh zindik ya. Kalau Pak Kiai paling dituduh musyrik karena suka tawasulan. Ada lagi, itu Syiah. Dituduh Syiah. Iya. Yang lucu Imam besar Istiqlal. Iya, Namanya Nasruddin Umar. Umar. Dituduh Syiah gimana ceritanya? Nyambung nggak? Ada lagi. Orang Syiah benci sama Umar. Ini orang namanya Nasruddin Umar. dituduh Iya. Sibeh kalian. Yang barusan ditangkap Iya. itu sedang punya propaganda dari sebelum 2016 mengadu Sunni Syiah. Ternyata Syiah yang dia maksud adalah ulama-ulama sufi yang ada dalam tubuh Nahdliyin yang berkembang di pesantren-pesantren, yang ada di Tarbiyah Islamiyah di Sumatera, yang ada di Wasuliyah di Sumatera Utara, Dayah di Aceh, NW di Lombok, Khairat Sulawesi, Guru Abah Kurus Kumpul ini. Itu yang dia maksud Syiah. Buat maulid Syiah, tawasulan Syiah, kita ngomong Jaddil Hasan wal Husaini ini Syiah. Kuncinya bukan main kepada keluarga Al-Bait. 2016 ya. Di form 1 itu Syiah. Ini. Jadi betul-betul berbahaya ini orang. Cuma kawan-kawan pergerakan yang katanya aswaja nggak ngerti ini orang agendanya apa, berbahaya. Yang membela dia maulidan, tawasulan, padahal itu amal dianggap syirik oleh orang ini. Jadi kalau sebelum komentar ya pelajari dulu kan. Cuma saya berharap semoga dia tak terlibat dalam terorisme. Semua pemahamannya sampai di situ aja. Yang diringankan oleh dalam hukum ya. Karena kalau terlibat teroris bisa lama itu ceritanya. Baik, kok jadi kaku gitu Pak? Wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Man la yudbinu karwan wa la yuzhiru khairan. Ini nas Imam Surawardi. Ada yang bisa terjemahkan? Nih, hadiah nih. Monggo. Tapi nggak diulang lagi. Ada yang bisa terjemahkan? Ini sudah pakai ngaji di mana-mana ya. Ya udah, nggak beruntung ya. Man la yudminu syarran, yang tidak pernah menyimpan keburukan di qalbinya. Wa yuzhiru khairan, tapi juga tidak pernah menonjolkan kesolehan dan kebaikan. Qutaib Alban qaddasallahu sirrahu la yudminu syarran wa la yuzhiru khairan. Qutaib Alban itu kawan Imam Surawardi, pengarang kitab Awariful Ma'arif. Dia mengerti benar ini orang makomnya apa. Ketika si imam menyidang dan mengatakan ente zindik, Qutaib Alban yang tadi pura-pura mabuk, pura-pura gila, pura-pura semua. Jadi malamatiyah ini semua yang ada pada sufi, semua yang ada pada rahasia sufi dia punya semua. Tapi gayanya seperti orang majzup. Agak sulit untuk mengetahuinya oleh sebagian orang. Tiba-tiba dia noleh, wahai Tuan Imam yang sangat faqih dan hakim daripada Mahkamah Agung. Jadi dulu ada Al-Mahkamah Al-Ulya, yaitu si imam ini. Hal ta'lam kulla ilmillah, apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Kira-kira Pak Kiai kalau ditanya begitu jawab gimana? Jelas tak? Sama, masih satu frekuensi ya. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Jawab kita apa? Ya enggak lah, saya cuma tahu sebagian. Nah, gitu. Tapi dia ngomong saya tahu sebagian, udah kena lagi. Berarti dia merasa tahu.
Ya sudah, diambil kalam itu oleh Qutayb Al-Bani. Ana alladhi la ta'lamu anta ayyuhal qari. Akulah ilmu yang kau belum tahu itu, wahai Tuan Khali. Langsung dia diam. Ternyata kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir berulang kembali. Itulah. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Sampai nanti. Sampai imam yang ditunggu-tunggu itu Al-Imam Al-Mahdi itu keluar. Saya lihat di pesantren-pesantren ada kitab Al-Imam Al-Mahdi yang disusun oleh yang baru wafat ini dari Syam, siapa? Pengarang tafsir yang Al-Buti. dia tinggal di Saudi, pengarang tafsir Syekh Alias Sabuni. Beliau nulis kitab Al-Imam Al-Mahdi, dan kitab itu diajarkan di pesantren kan? Udah pakai, gak usah repot-repot, hidupin aja semua saya. Emang gila. Yang diikhtiari. Baik. Jadi spirit Ahlus Sunnah itu ada pada tasawuf. Spirit Ahlus Sunnah ada pada Tasawuf. Kalau nggak ada Mursyid Salahuddin Al-Ayyubi tidak bisa memenangkan perang salib. Jika tidak ada Qutayb Al-Bani, ya, maka Al-Muzaffar tidak akan membuat maulid. Jika tidak ada Agha Ibn Syamsuddin As-Sufi Al-Kabir Waliullah bila syak, maka tidak ada Muhammad Khan Al-Fatih. Tapi kan sekarang orang jualan nama khilafah, Al-Fatih, Al-Fatih. Tapi dia tidak menghargai prosesnya dan tidak mengambil apa yang membuat Al-Fatih bisa menjadi Al-Fatih. Padahal Muhammad Al-Fatih menjadi Al-Fatih karena berguru, dibimbing oleh Syekh Ibn Syamsuddin, seorang sufi. Ya. Pendiri negeri ini semuanya sufi, kecuali yang non muslim, semuanya punya riyadhah, punya tirakat, pejuang-pejuang nasional, hampir semuanya sufi. Pangeran Diponegoro, Syatariah, Imam Bonjol, Naqsyabandiyah, Pangeran Antasari, ya, itu Samania Qadiriyah, Yusuf Al-Makassari, beliau Khalwatiyah. Sebut semuanya orang-orang bertarekat. Nggak ada yang bertarekat. Kalau dulu pejuang Sutomo, itu bertarekat beliau. Utomo ya. Ya, Utomo. Nggak ada yang nggak bertarekat. Kalau di Jawa kan jalurnya lewat Maulana Khalil. Semuanya nggak ada yang nggak bertarekat. Jadi aneh kalau kiai ngambil wirid tapi tidak bertarekat. Ya. Ini saya sampaikan satu asrar yang saya sudah dalami bertahun-tahun. Orang yang tidak bermursyid cuma ngambil ijazah wirid. Fala yahsul illa at-ta'ab. Dia tidak dapat dari wiridnya kecuali lelah. Lelahnya bukan fisik, tapi lelah qalbi ahli. Contoh, wirid supaya jalbur rezeki. Kan lagi senang tuh orang ini. Baca Waqiah, dibaca. Rezeki nggak datang juga. Apa? Dan ini khatar azim, ini berbahaya. Jika dalam beberapa hari tidak wujud apa yang dia mau, dia bisa menjadi benar-benar syak kepada Al-Quran. Ini bahaya. Maka jangan ambil wirid kecuali dari mursyid. Oke? Antum saya dapat ijazah dari fulan. Udah itu ijazah buat ente aja, ya. Gak usah dibagi, kan nggak tahu resepnya. Yang mengerti takaran zikir ini berapa, untuk apa, itu namanya mursyid. Kalau mursyidnya mengerti ilmu hikmah, alhamdulillah.
biasanya kiai-kiai itu ngerti. Itu senjata kata beliau. Karena zikrullah silahul muridin. Zikrullah itu senjata murid. Ingat lafaznya muridin atau salikin. Kalau sudah arifin apa senjatanya? Bukan zikrullah kan? Banyak orang ketipu, pengennya statusnya jadi salikin muridin terus. Gak pengen naik-naik, makanya gak jadi wali. Jadi wali murid. Naik lah. Ya. Makanya bermursyid. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada yang sekarang kiai lebih alim dari beliau. Ayo uji sama Ar-Razi aja. Gak usah Pak Ghazali. Ya. Kita pretelin hadis-hadis. Kita pretelin kawaid-kawaidnya. Gak usah Pak Ghazali, mas saya di sini. Saya ini buku Ghazali ini gak masuk. Gimana antum ketemu Ghazali? Imam Ghazali masih bermursyid di akhir hayat kepada Maulana Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini tertulis sanadnya dalam silsilah Tariqat Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Aliyah, Mus'ariyah, itu tertulis namanya. Silahkan dicek. Dan itu beliau tulis di dua kitabnya, Ihya Ulumuddin dan Al-Maqsad Al-Asma. Di ujung Maqsad Al-Asma beliau mengatakan, aku mengambil ilmu Asmaul Husna daripada Abu Ali Al-Farmadi, itu sejenisnya. Begitu juga di Ihya. Dia dinukil kalam-kalamnya. Itu selevel Ghazali kan? Ada yang setinggi Ghazali jika gak perlu mursyid? Nabi Musa, ada yang lebih tinggi dari Nabi Musa sih? Nabi Musa masih ngaji nggak? Jadi walaupun beliau kalimullah, Allah tetap turunkan kita. Engkau harus ambil asbab. Asbabnya ambil ilmu kepada Khidir Al-Yabid Munkan. Dan disuruh hal-hal yang nggak masuk akal, tapi masuk ke dalam kolbu. Apa hubungannya? Nanti hai Musa, jika ikanmu hilang, berarti di situ engkau ketemu. Apa hubungannya ikan dengan Nabi Khidir? Oh ternyata ada hubungannya. Ada hubungan. Kalau kita nyambung nggak nyambung. Otak kita nggak nyambung. Otak Nabi Khidir nyambung. Ya? Dan kita beruntung di negeri ini banyak wali-wali dulu yang dia dapat nur tarikat Khidiriyah yang banyak sekali. Dan tarikat sufi tidak akan sah, tidak akan wasal kecuali dia punya syarat. Syaratnya mesti berakidah Ahlussunnah dan bermazhab, beramal syariat. Ya? Ini intinya. Silakan buka kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah, buka juga kitab Qunyah karya Imam Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Untuk usul mesti punya akidah yang sah. Imam Muhammad Al-Khani An-Naqsyabandi, kalau tadi Imam Abdul Qadir Jilani, kalau ini Naqsyabandi, apa kata beliau? Syurutul usul ay ya'taqida as-salik i'tiqadan sahihan ala manhaji ahli sunnati wal jamaah al-ash'ariyah wal maturidiyah. Maka nggak ada namanya Syiah itu sufi, itu nggak ada. Syiah sufi itu dia. Kalau ada Syiah bertasawuf itu dia. Yang ada mereka punya teori namanya irfani. Irfani itu rada-rada mirip tasawuf tapi bukan tasawuf. Tolong diluruskan ya. Tolong diluruskan. Gimana Pak Ki? Iya. Ampun. Yang lucu katanya tasawuf itu bukan dari Nabi. Orang yang lulus tasawuf bukan dari Nabi karena mutolaahnya kurang. Oh. Dia baca Quran, hafal ayatnya, kecil dia nggak hafal. Qul huwallahu ahad itu tasawuf tertinggi.
katakan hai Muhammad, huwa Allah. Zikirnya para sufi, Allah. Hu-nya hilang, Allah, 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 Allah. Katakan, itu dipecah oleh para sufi. Itu kayak bayi, disuapkan satu-satu. Allah, Ahad. Ahad itu hasilnya. Jika engkau katakan wallahu ahad, engkau akan dapat makna. Jika engkau katakan huwallah, maka hasilnya ahad. Ahad itu puncak ma'rifatullah. Makanya al-ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Karena asrar ba ada di situ. Asrar alif, kenapa alif di depan? Iya. Ya. Bis. Nah, itu ada pada kul wallahu ahad. Oh, panjang itu ceritanya 12 SKS. Enggak beres-beres tuh 12 SKS beres-beres. Alhamdulillah. Belum tahu lagi kapan datang ke sini kan? Iya. Ya. Jadi yang mengatakan tasawuf bukan dari Nabi, berarti dia kenal Nabinya kurang. Dia kurang kenal sama Nabi. Dia kenalnya Nabi cuma yang diriwayatkan oleh rawi-rawi zahir. Oke lah, di Sahih Bukhari nggak ada. Dulu Imam Bukhari ngambil ilmu hadis itu dari sufi. Berapa banyak tokoh sufi di dalam Sahih Bukhari? Imam Muslim berguru kepada sufi. Imam Abu Dawud berguru kepada sufi. Imam Nasai malah terang-terangan Yahya as-Sufi, disebut ke Yahya as-Sufi. Semuanya berguru kepada sufi. Oh, mereka gunakan ini. Iya. Kalam Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, sufi itu kasulun, jahulun. Pakai mubalaghah ya? Iya. Gimana antum kalau bilang ketemu orang gimana? Kasul, jahul, tahur, ayam. Jahul, kasul itu mubalaghah. Benar-benar pemalas, benar-benar jahil, bodoh. Imam Syafi'i ngomong ke orang yang udeng-udengnya sebesar apa ya? ban Vespa. Keberatan nggak mau kerja. Gimana mau nyambil rumput pakai udeng-udeng kan nggak mungkin. Gimana mau kerja, mau nyangkul dia pakai gamis-gamis yang menghalangi dia bekerja. Dia salah paham. Sufi itu beda dengan malas. Tawakal syai', al-kasal syai'. Tawakal itu sesuatu yang berbeda dengan malas. Jadi ada orang belajar ilmu hikmah wirid-wirid, belum kaya-kaya, ngasih ijazah jalur rezeki. Dia belum kaya, muridnya diijazahin biar banyak cari. Kalau muridnya cerdas kan dia nanya, Pak Yai kok masih miskin aja? Iya, terjadi. Itu bukan terjadi lagi. Iya. Ini terjual-jual. Saya ketawa pada begitu. Gimana itu jawabnya ini? Ya emang dia bukan mursyid, dia cuma dapat ijazah wirid. Kalau di kalangan sufi, orang kalau dapat talqin ijazah itu untuk diri sendiri. Kalau belum tahu manzaqahu wa arafahu, belum menjalani, belum boleh mengijazahkan. Kecuali ilmu hadis, ilmu riwayat boleh mengijazahkan tanpa kemudian mendalaminya. Cukup membaca sekali udah boleh, atau ijazah ammah sudah boleh. Kan beda, ini riwayat. Nih sebagai contoh, talqin dalam riwayat hadis, talqin dalam thariqat beda rasa. Beda rasa. Antum lewat videonya udah beda, apalagi kalau aslinya. Iya. Alhamdulillah. Cuma thariqat saya kan enggak diawali dengan talqin, diawali dengan ngaji. Ngaji sampai sudah paham dia bahwa kita akan menyebut nama Allah yang azim, maka baru disentuh astagfirullah udah usul. Iya. Tapi kalau talqin dulu, dia lagi coba-coba. Coba dulu ustaz ini. Jadi talqin itu percobaan. Nah, saya bukan begitu. Thariqat kita bukan thariqat obral-obral.
Alhamdulillah. Ada yang menjadi berat begini di Kifayatul Atqiya itu asyariatu kata kasafinatin wa thariqatul ghulala. Kadang kalau menjadi berat, kadang maupun ya Kan setiap masa ulama berijtihad ya menganalogkan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. ya Itu kan bahasa beliau. ya Kita boleh lebih ringkas lagi, Pak Kiai. monggo gimana? Nah, Iya. Iya, kita tunggu ini. ya kalau syariat ini ya itu bahasa lama. Beliau ngomong kepada ulama-ulama, santri-santri yang soleh-soleh, Iya. bukan santri yang megang gadget, ya kan? Ini perlu dipahami. Kitab itu ditulis untuk abna'i asli. Nah ini. Asli. Jadi abna'i zaman. Orang-orang yang hidup di zaman. Ya, di zaman itu belum ada smartphone. Yang ada cuma smart people. Smart santri. Ya. Pak Kiai pernah dibandingkan orang sama Google nggak? Pak Kiai bilang Pernah sering itu sering kita diadu yang di pakai Google. jadi kita di dalil kita di Balas pakai Google. Kurang ajar kan? Karena banyak santri-santri kurang ajar ini. Masa Kiai udah puluhan tahun talakti Iya. dibandingkan sama Google sekali pencet. Monggo ini. Kalau saya Kiai Ali Mustafa Yaakob, Iya. itu handphone sudah remuk 2 kali itu ya. Apa marah ini? Marah beliau. Dulu ada kakak kelas saya ditanya, "Ma makna hadza lafaz?" Terus dia jawab, "Min aina ta'rif?" "Min indi nafsi ya sayyidi." Kamu tahu maknanya dari mana? Dari diri saya, Pak Kiai. Iya. Langsung pakai, "Man anta?" Kamu siapa? Kamu sudah setara dengan para imam. Kalau ente sudah jadi imam, baru boleh. Jadi kita benar-benar diajar mesti punya rujukan. Coba kalau ada yang ngomong habis baca di Google tanya ini terbang. Ini kakak kelas saya, kawannya Kang Kiai, saya duduk di atas ya. Dan kami dulu cuma salah nulis wow di lempar keplak. Tapi lemparan itu membuat kejahilan saya terkikis. Itu Kiai kalau marahnya dari kolbu. Kalau Kiai sekarang kan marahnya dari kelabu. Udah marah malah dilaporin murid. Kalau marah dari kolbu nggak ada murid dilaporin, malah seneng. Murid sekarang kan pengennya berguru ala dia bukan ala gurunya. Kalau begitu Hadratus Syekh Syafa'at Syashari nggak mungkin sukses. Hadratus Syekh datang ke Syekhana Khalil nggak disuruh ngaji. Itu mutawatir sudah. Disuruh ngapain? Percocotan. Fitnah. Ya, itu ujian terberat orang alim. Apa? Khidmah. Alim berat. Maka aqrabut turuq ilallah khidmatul awliya. Khidmat kepada para awliya itu thariqat tol kepada Allah. Antum nggak perlu wirid. Ada jamin, tapi ya sholat syariat wajib. Karena wirid khidmah itu wirid paling berat, menghancurkan ego nafsiyah. Bawa-bawain naik, bawa-bawain itu kan menghancurkan. Saya zikir sendiri, pejam-pejam mata sendiri, putar-putar tasbih sendiri, benar. Ya. Orang kalau mau zikir ada namanya radithah, menghadirkan rasa kita berguru. Maka caranya visualkan wajah guru. Orang khidmat tiap hari ketemu kiai. Maka orang khidmah itu khadam-khadam ini, apa istilahnya santri dalam. Ya, ujiannya cuma satu, syak. Antum hilang syaknya pada kiai, langsung jadi wali. Dan itu yang paling banyak tahu rahasianya kiai. Ya, Karena di dalam. betul. Tapi syak langsung lewat. Biasanya syak itu sopir, kemana? Iya. Karena dimarahin kan, kamu ini. Kesal sopirnya, di belakang dia mulai awas tuh. Tapi kalau santri dikit-dikit kiai,
pakai maaf, pakai aduh. Itu cara menghabiskan nafsnya. Sufi-sufi seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri 20 tahun menghancurkan nafsiyahnya, baru baca Quran lezat. Kalau orang-orang ini nggak perlu, dia cukup pandang kiainya, beres. Tuba liman ra'ani wa amana. Tuba liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'a. Sampai 7 kali Rasulullah ditakdir menunjukkan banyak. Beruntung orang yang memandangku. Beruntung orang yang memandang orang yang memandangku. Beruntung orang yang tidak bertemu mereka-mereka, tapi ketemu orang yang bersalam kepada mereka. Itulah asrornya para kiai. Ini yang disebut talaqi. Dilawan pakai Google. Google buatan Yahudi, ente anti Yahudi. Kita mah kalau sama Yahudi nggak anti-anti seperti itu. Antinya jelas, anti bab agama, bukan bab bangsa ras. Kan? Urusan kita dengan Yahudi kalau mereka recokin agama kita, kalau nggak ada urusan. Maka Nabi menikahi Sofia al-Yahudiyah karena agama sama. Kita nggak benci Yahudi karena dia Yahudi. Nubghid Yahudiyan li'annahu afsada dinana. Kalau dia merusak agama kita baru kita hantam. Ya. Ada sedikit kaidah akbar berkaitan dengan Bukan hanya akbar, tapi a'zam wa arfa wa adam. Tapi itu bukan seperti yang dibayangkan santri-santri biasa, ya. Al-Quran itu thariqahnya musalsalah namanya. Bukan mutasilah. Pertama musalsalah, yang kedua muttasilah. Dua ini pegang-pegang. Apa arti musalsalah? Ittiba'u syekh wasfan wa halan. Wasfan wa halan, bahkan jisman wa zatan, bahkan harakatan wa fi'lan. Maka semua thariqah itu jika dia menirukan gurunya dengan baik, maka dia thariqahnya Qur'ani, walaupun namanya Naqsyabandi, walaupun namanya Qadiri, walaupun namanya Syazili, Tijani, kebalian lagi. Orang kalau mau tawasul bacanya apa? Tawasul gitu enggak. Yang baca apa? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Semua thariqah lewat Al-Fatihah. Kalau ada thariqah enggak pakai Al-Fatihah, enggak usul-usul. Jadi semua thariqah itu Al-Qur'an. Karena alkin zikir ditirukan cara guru. Kalau Al-Qur'an cara baca alif, ba, da, jim, ha, kha, itu semuanya ditiru. Gimana gerak mulut gurunya, lidahnya ditaruh di mana keluar bunyinya. Ini huruf yang ada di sini, yang ada di situ, yang ada di semuanya persis sama. Itu sama dengan orang talqin zikir, dimulai dari besar, diajak, diarahkan kepada ubun-ubun, dibawa ke bahu kanan, lalu diunjang ke dalam qalbu. Sama, itu makharijul tadi makharijul huruf. Kalau orang talqin zikir, itu makharijul tahlil. Jadi tahlil itu supaya tidak pikiran ini kemana-mana, maka harus dipertemukan lidahnya qalbu dengan dinding-dinding mulutnya qalbu. Pusat, kubur-kubur, bahu kanan, dihujam, itu cara aja. Itu baru salah satu. Banyak caranya. Banyak cara. Itu makharij juga, tapi bukan makharijul huruf. Menirukan guru sepenuhnya. Bagaimana guru mengambil dari gurunya, guru mengambil dari gurunya, guru mengambil dari gurunya, namanya musalsal. Dan akmalul musalsalat inda ahlil Qur'an. Musalsal paling sempurna secara zahir, secara riwayat di
tidak ahli Quran. Tapi musalsal yang paling sempurna secara batin indah ahli turuq as-sufiyah, adanya di kalangan para sufi. Jadi mereka ini seharusnya gabung. Itulah yang dilakukan dulu oleh Bah Munawir, Rapia, terus muridnya yang Arwani. ya, Bah Sarwani, Arwani. Habis orang khatam Quran, dikasih dalail, dikasih Thariqat Naqsyabandi. Sama seperti di kampung saya di Sumatera Barat, ya. Abuya Syekh Abdurrahman Al-Batuhankari, beliau lama di Madinah, lama di Mekah. Setelah khatam Quran, murid-murid diberikan Thariqat Naqsyabandi suluk 40 hari. Anaknya Syekh Muhammad Arsyad begitu juga. Tinggi. Ya, jadi musalsalnya sempurna. Jadi bukan sindir menyindir. Ini saya lihat Al-Quran bilang, Thariqat Quran aja, nggak perlu gitu. Jahil ngomong gitu. Iya. Orang Thariqat juga ngomong Al-Quran nggak ada. Iya. Itu juga jahil. Kenapa? Dalam ijazah Thariqat yang saya terima, itu ada wasiat. Wa usika ayyuhal mujaz an tukrimul fuqaha wa ahlal Quran wa banyak wajib belakang. Iya. Wajib engkau yang dapat ijazah ini untuk menghormati fuqaha, ahlul Quran, hafizul Quran, para kiai, para Iya. tertulis di ijazah yang kita dapat. Jadi kita nggak boleh saling merasa lebih baik. Jadi Pak Kiai membaca bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terbayang guru di depan. Itu kalau sanadnya diteruskan terus sampai ke Rasulullah. Cepat nggak? Cepat. Quran itu sanadnya ada dua jenis, ada Jibriliyah, ada Muhammadiyah. Kalau Al-Quran syariat riwayat, Iya. tahunnya mohon maaf nih, Iya. an Sayyidina Muhammad SAW, an Sayyidina Jibril, an Rabbil Izzah, gitu ya. Itu Iya. sanad yang saya terima dari yang tadi, Iya. tadi. Yang lurusnya begitu sampai ke bawah. Iya. Tapi saya mau nanya, ayyuhuma syekh? Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Jibril? Iya. Mana yang guru? Nabi Muhammad SAW atau Jibril? Mana yang pantas jadi guru? Tinggi. Mana?